Halo teman-teman, bergabung kembali di channel berfisika.com masih dengan Kak Wawan ya. Enjoy BT6 everyday. Nah teman-teman, kali ini kakak akan membahas lanjutan materi yang sebelumnya tentang gerak melingkar. Nah, materi kali ini kakak akan membahas secara umum tentang gerak melingkarnya. Jadi tidak melingkar beraturan saja, tetapi benar-benar mencakup gerak melingkar yang umum, apakah beraturan atau tidak beraturan. Oke. Nah, di dalam gerak melingkar secara umum itu nanti akan ada namanya percepatan total atau percepatan akibat elemen-elemen komponen-komponen tertentu. Oke. Jadi nanti ada kecepatannya namanya kecepatan tangensial. Oke, teman-teman. Satu lagi namanya percepatan sentripetal atau percepatan radial. Oke. Kakak beri judul ya. Oke, percepatan. Jadi akan kita bahas tentang percepatan radial dan tangensial ya. Dan tangensial. Oke. Nah, teman-teman, kita akan coba menggambarkan suatu lintasan partikel, oke. Yang gerakannya adalah suatu busur ya, atau berbentuk lingkaran gitu ya, lintasan lingkaran. Oke. Nah, ini kakak kasih beberapa titik, itu titik A, titik B, titik C. Oke. Nah teman-teman, jika kita gambarkan lintasan yang sebenarnya itu dia berupa lingkaran gitu, seolah-olah lintasannya berupa lingkaran. Nah, ini teman-teman, ini juga sama ya. Nah, yang terakhir ternyata ini lebih gede. Oke. Nah, ketika posisi partikel ini sedang berada di dalam lintasan lingkaran. Oke. Nah, teman-teman, kemarin kita udah belajar bahwa percepatan sentripetal atau percepatan radial. Jadi nanti kita mengenal dua percepatan ya. Yang pertama percepatan radial. Percepatan radial. Nah, percepatan radial itu adalah percepatan yang selalu arahnya ke pusat lingkaran, atau kita kenal dengan kecepatan sentripetal ya. Simbolnya AR, atau kita kenal dengan istilah A sentripetal, ASP ya, A sentripetal. Nah, kemudian percepatan radial ini muncul karena apa? Karena si partikel ini bergerak dengan kelajuannya konstan, oke. Jadi ini muncul akibat apa kemarin? V-nya konstan ya, kelajuannya konstan. Oke, namun arahnya gimana? Berubah-ubah atau tidak konstan, atau tidak sama dengan konstan. Nah, oleh karena itu, jika suatu benda di dalam gerak lintasan melingkar dan vektor kecepatannya selalu berubah-ubah, nah itu akan timbul yang namanya percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal itu selalu mengarah ke pusat lingkaran, oke, selalu ke sini, mengarah ke pusat lingkaran ya teman-teman. Nah gitu ya. Sehingga kalau vektor komponen R-nya misalkan keluar gitu ya, nih R-nya gitu ya, nah, R-nya ke sana, sedangkan vektor percepatannya menuju pusat ke sini ke dalam. Berarti dia adalah AR-nya adalah minus ya, A sentripetal, atau minus V kuadrat per R. Minus itu artinya berlawanan ya dengan arah positifnya dari sumbu 0,0-nya gitu ya. Oke, kan R positif ke atas gitu ya. Nanti yang ke sini ke dalam negatif. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, perhatikan ada 3 titik ini, titik A, titik B, titik C. Nah, kita akan melihat hubungan antara percepatan radial dengan apa ini? Jari-jarinya. Oke, teman-teman. Nah, pada saat di sini, pada saat di sini berarti asentripetal radialnya kemana? Radialnya ke sini, oke teman-teman. Radialnya ke situ ya. Nah, kalau yang namanya A, tangensialnya kemana? Nanti kita bahas percepatan tangensial. Percepatan
tangensial. Oke, arah tangensialnya kemana teman-teman? Arah tangensial itu selalu bergerak bersinggungan gitu, garis singgung ini. Nah, ini arah tangensial. Jadi sesuai arah garis singgungnya. Oke. Nah, berarti ini ada AR, ini ada AT, berarti bakal ada. Ini bakal ada. Nah, ini. Inilah disebut percepatan totalnya, teman-teman. Di sini juga sama nanti. Nanti di titik B ke sini nanti A tangensial ya. Yang menuju pusat adalah A, radialnya. Berarti nanti ada sini A totalnya. Oke. Vektor ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir ke sini misalnya. Nah, garis singgungnya A tangensial, yang menuju pusatnya A, sentripetal. Ini A nih. Oke. Ini A nih. Oke. Sorry, ke sini. Oke. Nah, oke teman-teman, nah berarti tadi muncul apa? Muncul adanya suatu percepatan tangensial. Percepatan tangensial itu muncul akibat apa? Muncul akibat perubahan laju partikel, atau bisa kita tulis apa? Dari perubahan dari lajunya, dv per dt. Nah, gini teman-teman. Jadi percepatan tangensial itu adalah percepatan yang arahnya itu sama dengan apa? Arahnya sama dengan v jika v-nya membesar ya. Jadi A tangensial itu arahnya searah ya dengan membesar v ya, dengan v jika nilai v-nya apa? Membesar. Oke. Nah, berlawanan arah ya, oke, AT itu berlawanan arah dengan V jika apa? Jika V-nya mengecil ya. Jika V-nya mengecil. Atau kemarin udah kita pernah bahas mengecil itu V-nya menuju ke arah negatif ya. Mengecil kan nilainya berarti ke negatif gitu. Artinya A dan V itu berlawanan. Oke. Sesuai dengan kemarinnya diperlambat berarti berlawanan arah A. Oke. Nah, kemudian barusan yang ini kita lihat dari sini hubungan ini. Nah, A sentripetal itu akan besar saat apa? Besar saat R-nya kecil, teman-teman. Tapi A sentripetal ini akan mengecil nilainya kalau ini berbanding terbalik ya, teman-teman. Karena V-nya konstan, lajunya konstan. Nah, berbanding terbalik berarti R-nya saat besar, teman-teman. Oke, jadi kalau di lintasan ini nih, jari-jarinya dia kecil, berarti nanti nilai A-nya panjang ya. Ini A-nya besar, nilai A totalnya. Oke. Nah kemudian di sini sama ya, mirip dengan ini, jari-jarinya kecil, berarti A totalnya akan panjang atau akan besar. Tapi kalau di sini, nah di sini nih, nah di titik C, ini jari-jarinya gede, teman-teman. Jari-jarinya gede. Artinya kalau jari-jarinya membesar, berarti si radialnya, si percepatan sentripetalnya akan mengecil, sehingga akan mempengaruhi nilai A total, panjang vektor A. Oke teman-teman, kalau kita gambarkan dalam vektor satuannya, oke, kakak akan menggambarkan ya dalam vektor satuannya. Kalau dalam vektor satuannya, oke, kita gambarkan seperti ini. Atau gini dulu, dalam vektor biasa ini R, ini O ya, ini sumbu Y, ini sumbu X, ini theta, teman-teman. Nah ini dalam koordinat skala kartesiusnya seperti ini. Nah kemudian kalau kita gambarkan dalam bentuk vektornya, berarti nanti vektor satuannya, nah di sini vektor satuannya, oke. Nah berarti nanti, nah nggak bisa ada. Ini R topi, oke teman-teman. Nah, nanti kesini ada. Nah, ini theta topi. Jadi R topi itu adalah vektor satuan dari
sumbu R radial. Nah, kalau theta topi itu vektor satuan dari tetanya. Sehingga kalau kita penulisannya A ya, A-nya totalnya itu adalah apa? Teman-teman, A tangensial, oke. Tangensial yang mana? Tangensial yang menyinggung. Itu tangensial satuannya apa? Vektor satuannya apa? Theta ya. Tambah A radial R topi. Oke. Oke, kalau kita tulis ulang, A tangensial apa? Oke, perubahan laju ya. Oke, per waktu theta. Oke, min. Nah, ini selalu min karena menuju pusat lingkaran ya. V kuadrat per R topi, atau minus itu karena berlawanan dengan arah R positifnya. R positif keluar, kalau ke dalam itu minus. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau misalkan kita ingin menentukan besar percepatan totalnya, berarti kan tinggal dimutlakin saja nilai ini ya. Berarti tinggal mutlaknya ya, A total nih, percepatan total gitu. Percepatan totalnya berarti tinggal dimutlakin aja. Siapa ini? Komponen A tangensial dikuadratin tambah komponen radial dikuadratin. Ini teman-teman. Nah, biasanya di buku-buku teks SMA atau perkuliahan biasa ditanya berapa percepatan total oleh sebuah mobil atau sebuah partikel gitu yang bergerak dalam lintasan melingkar. Nah, ini percepatan besarnya. Nah, kemudian jika kita tinjau keseluruhan nih dalam ini nih. Nah, dalam rumus ini. Oke. Jika si partikel ya arahnya tidak berubah. Oke. Tapi nilainya berubah. Oke. Jika partikel itu arahnya berubah, arah V-nya ya. V arahnya berubah dan besarnya konstan. Nah, kira-kira partikel bakal bergerak seperti apa? Oke, V-nya arahnya tidak berubah. V-nya arahnya berubah. V-nya berubah. Besarnya V-nya konstan. Berarti ini gerak melingkar beraturan, teman-teman. Karena besar lajunya. Kan gerak melingkar beraturan kemarin gitu. Ya. Nih. V kuadrat per R itu jika lajunya sama, tapi arah kecepatannya yang garis singgungnya itu beda-beda di tiap titik. Nah, maka berlaku GMB, gerak melingkar beraturan. Kemudian jika sebaliknya, jika V-nya tetap, oke. Jika arah V-nya tetap, oke. Namun besarnya berubah, besar V-nya berubah. Kira-kira benda bergerak seperti apa? Bergerak dalam satu dimensi, teman-teman. Berarti ini bergerak dalam satu dimensi. Bisa garis lurus atau garis yang lainnya, mungkin satu dimensi ya, teman-teman. Jadi misalkan mobil gitu bergerak ke arah sana, ke kanan, itu nilai arahnya tetap, arahnya kan ke kanan terus aja mobil itu gerak. Nah, tapi besarnya berubah-ubah. Makanya mobil nilai kecepatannya selalu berubah-ubah bisa. Nah, itu berarti gerakannya berada dalam satu dimensi. Oke, teman-teman. Sepertinya uraian singkat tentang percepatan radial dan tangensial kakak cukupkan sekian. Mudah-mudahan menambah wawasan keilmuan teman-teman di dalam mempelajari dan memahami ilmu fisika. Oke, tetap semangat, tetap latihan soal-soal, dan selamat berfisika, selamat menyelami ilmu fisika yang sangat amazing ini. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan. Salam berfisika, dadah.